kita itu sehat, roh kita itu bahagia. Ini hasilnya itu kepada jasad dan roh. Jasad dan roh yang sehat dan bahagia akan melahirkan nafsul mutmainnah. Tapi kalau jasad dan rohnya tidak sehat, maka nafsunya nafsu ammarah dan lawamah, melampaui batas. Tadi saya sudah ngeprint, tapi cuma 30. Saya kira yang hadir 100. Kita sudah telat, saya ngeprint ya. Fotokopi kok lama sekali. Udah 30 aja Pak, maunya saya 200. Tapi sudah saya kirimkan kepada panitia untuk soft copy-nya. Bisa di print sendiri atau bisa nggak usah di print. Sekarang itu memang katanya paperless, tidak usah pakai kertas, tapi tetap diberikan bagi yang agak lanjut ya. Yang muda nggak dapat. Jadi kalau yang nggak dapat, anggap saja itu yang muda. Karena untuk yang tua, yang lansia. Jadi jasad, kalau nafas kita itu terlalu berkemajuan. Jadi memang kita hidup kan harus mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pasangan hidup, anak, fasilitas dunia, uang, kendaraan, pekerjaan, itu perlu semua. Tapi kalau itu terlalu berkemajuan, akhirnya adalah melampaui batas, dan itulah nafsu amarah. Kenapa? Akhirnya makan dan minum menghalalkan segala cara. Untuk cari pakaian, tempat tinggal, tidak tahu halal dan haram. Pasangan hidup dan anak tidak tahu yang halal, mana istrinya, mana suaminya. Kenapa? Karena nafsu amarah tadi. Dan kata Allah dalam mengomentari Nabi Yusuf, inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahimar rabbi, berarti itu menjadi nafsunya sudah mutmainnah, tidak lagi amarah. Dan manusia itu layak tegur, innal insana layak tegur, pasti Allah memastikan itu. Kalau Allah mau, selesai semua. Nah, hati dan akal Bapak Ibu sekalian itu sebagai produksinya. Jasad dan roh tidak bisa memproduksi kebaikan dan keburukan. Dia itu menerima. Allah memberikan perangkat sarana diri, yaitu hati dan akal. Dengan hati dan akal itu, maka kita bisa menerima, meskipun di dalam jasad itu kekurangan, tetap bahagia. Jangan dibilang bahwa orang yang fisiknya itu kurang tidak bahagia. Bahagia selama akal dan hatinya dia bisa mereproduksi kebahagiaan. Ya. Karena tidak ada orang yang sempurna. Masing-masing punya kekurangan masing-masing. Hanya orang itu seringkali mengatakan bahwa rumput tetangga lebih hijau. Padahal masing-masing itu punya kelebihan kekurangan. Selalu yang namanya mendung itu di atas kepalanya, dan sinar kebaikan selalu di atas kepala orang lain. Itu kan hanya perasaan. Bagaimana membuat hati dan akal kita itu bisa memproduksi kebaikan dan kebahagiaan, maka jasad menjadi sehat, rohnya menjadi bahagia. Jadi hati kalau namanya bahagia atau akal itu sehat, sebenarnya bukan dalam arti yang sebenarnya. Jadi akal yang sehat itu artinya akal yang berpikir baik sehingga membuat jasad menjadi sehat, roh menjadi bahagia. Hati saya kok tentram? Bukan, yang tentram itu roh. Hati itu adalah tentram dalam arti memproduksi ketentraman agar rohnya itu bahagia dan tentram. Kenapa? Karena hati dan akal itu adalah sarana. Dia bukan pokok. Yang pokok itu jasad dan roh, itulah nafas, itu pokok.
Karena itu kalau kita melihat sesuatu dan mendengar sesuatu itu diproses oleh hati dan akal, Bapak Ibu. Hati dan akal memproses. Kalau prosesnya itu benar dan baik, membuat jasad menjadi sehat, ruh menjadi bahagia. Tapi kalau prosesnya itu salah, maka jasadnya akan sakit, ruhnya menjadi tidak bahagia. Bapak Ibu pernah putus cinta? Tidak pernah. Masa setua ini dulu kok cintanya diterima terus? Saya itu diterima terus, tapi saya tolak terus. Kalau pas ada yang terima. Lah, ketika orang itu putus cinta, kita ingat-ingat aja masa lalu ya. Kita putus cinta, itu sehat semua, makan juga kuat. Tetapi kenapa kadang-kadang orang yang terputus cintanya itu badannya menjadi sakit semua? Terus nggak mau makan nggak enak, tidur tidak enak, itu toh terbayang-bayang setiap saat. Lah apa yang jadi masalah? Itu kenapa? Bukan sakit badannya tidak berubah, ruhnya nggak berubah. Yang sakit itu adalah pikiran dan hatinya. Dia salah berpikir, salah mempersepsi. Apa salahnya? Dia salahnya adalah Mas Joko segalanya bagi itu. Nah, itu salahnya di situ. Coba kalau dia berpikir tiada akar rotan pun jadi. Atau berpikir yang lain, misalnya berpikirnya itu adalah bilang 1 tumbuh 1000. Atau yang lain dunia berapa semua ternyata. Itu insya Allah pikiran hatinya menjadi tenang dan tidak akan sakit badan. Jadi kalau orang itu korupsi, Bu, lalu ditangkap, dia itu masuk penjara, baru disidik kok dia sakit benar nggak itu? Sakit, badannya asalnya sehat menjadi sakit. Bisa memang gawat-gawat. Kalau gawat berarti memang dia seorang aktor itu. Tapi kalau benar memang, kenapa? Karena pikirannya yang dulunya berpikir dengan dia mengambil sekian banyaknya harta itu bisa bahagia, bisa hidup enak, ternyata tiba-tiba ketahuan dan dia sudah membayangkan setelah ini bagaimana, sakit badan itu. Ya Pak ya? Iya. Karena itu pikiran dan hati itu Masya Allah ya, harus kita kendalikan. Itu membuat badan kita sakit, roh kita sengsara, tidak bahagia. Mengapa? Ini loh Pak. Ini loh. Masalahnya di sini nih. Allah katakan fuad, akal dan hati. Fuad itu ada berapa ayat fuad itu? Di bawah itu ada ya. Fuad itu ada 10 dengan macam-macam modelnya. Tapi saya akan jelaskan kapan-kapan aja. Dipelajari sendiri Pak Wan. Jadi kata fuad, akal dan hati. Akal dan hati itu adalah bentuknya, tapi fuad itu aktivitasnya, berpikir, faham. Jadi kalau akal itu tadi dikatakan kalau akal itu cerdas, kalau hati harus adil. Saya tuh meneliti gini Bu, sebenarnya hati itu secara fisik memang ada di sini. Hati yang kita sebut namanya liver. Dan liver ini menjadi pusat pengendali dari tubuh kita. Benar, karena dia yang memproses aliran darah. Kalau nggak salah ya, nanti Pak Dokter, Bu Dokter bisa koreksi. Darah putih dan darah merah. Kadang-kadang masuk darah biru. Kalau dari Sultan sana. Kalau kita cuma punya darah putih, darah merah. Darah putih tidak boleh memakan darah merah. Begitu sebaliknya. Itu diatur oleh liver itu. Sehingga masuk ke tubuh kita itu
sesuatu yang normal. Kalau nggak normal jadinya sakit. Itulah fungsi hati atau liver. Tapi hati dalam hal ini itu bukan di sini. Hati untuk berpikir, merasa. Jadi kalau akal itu mikir, kalau hati itu merasa. Itu ada fungsinya di sini. Sisi kiri ini hati, akal berpikir. Sisi kanan ini adalah merasa, feeling, intuiting itu hati. Kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini manusia dan jin. Kalau manusia punya full. Kalau jin hanya diberi yang kanan untuk merasa, untuk agama bisa masuk. Tapi berbudaya thinking dia nggak punya. Binatang hanya diberi paling bawah insting. Kalau kita punya semua insting. Jadi kita itu manusia punya sensing, punya thinking, punya intuiting, punya feeling, punya insting. Kalau nggak punya semua namanya sinting. Jadi harus ada 5 ini. Cuman ada orang yang dominan berpikirnya itu logik terus. Orang seperti ini sulit bahagia karena semua diukur dengan neraca aktiva kiri dan kanan, pengeluaran dan pendapatan. Padahal kita itu kalau menghitung pendapatan nggak ada dan pengeluaran ada terus, tapi tetap hidup. Itu kan hebat Indonesia ini ya. Matematikanya jalan kita ini. Sering pasak lebih besar daripada tiang, tapi juga hidup juga sambil senyum dan tertawa. Coba hitung aja berapa pendapatan yang pasti dan berapa pengeluaran, jauh gitu. Tapi tetap bisa pas keluar ya ada gitu loh ya, hebatnya. Pas butuh ya ada, itulah nikmat Allah. Wabi ayyi alani rabbikum atukatsiban. Kadang orang berpikir kalau mau nikah kan begini, gimana ya saya mau nikah, gaji saya itu 250.000 ya, nggak berani saya. Kata siapa nggak berani, nikah saja. Nanti kan Allah memberi. Ini belum Pak ini, Masya Allah. Padahal gajinya sudah 5 juta nggak berani gimana? Oh gaji yang 250.000 aja berani kok ya. Dulu saya nikah gaji 25.000, 250.000 itu tahun 98. Itu pun masih dikurangi. Untuk Klaten Jogja itu naik tiap hari bis Widya Utama atau apa namanya? Ya itu pokoknya itu. Saya masih ingat itu di Klaten, manten barunya, lalu masih ngajar mu'alimi. Ya. Berdua itu hidup ternyata. Ya tetap hidup, dan sampai sekarang juga masih hidup. Jadi Masya Allah sekalian. Nah itulah namanya akal, fuad. Nah fuad ini dengan akal pikiran, ya ulul albab macam-macam ini ya semuanya ya, dibahas kapan-kapan. Itu adalah menjadi cara bagaimana kita memahami hidup, lalu masuk dalam fisik dan masuk di dalam roh kita. Roh kita harus kita bahagiakan, fisik kita harus kita sehatkan. Dengan cara apa? Berpikir dan merasa yang benar, ya, punya akal dan hati yang benar. Lah Muhammadiyah itu mengajak ke situ, berpikir yang benar, ya, menggunakan akal dan hati yang benar. Itu ada 5 di dalam risalah Islam berkemajuan itu. 1 harus berlandaskan tauhid. Kalau sudah tauhid pokoknya semua itu enak. Serahkan pada Allah. Itu sangat ringan hidup ini. Meskipun jangan semua dari Allah itu untuk menghilangkan jasa orang lain. Gak boleh gitu ya. Dia itu ditanggung oleh orang padahal, tetapi dia hanya mengatakan saya hidup itu kan dari Allah. Itu namanya, dan dia tidak mau terima kasih dengan orang-orang yang selama ini membantunya. Itu dia hanyalah ingin menghilangkan jasa orang lain, itu gak boleh. Tetapi secara prinsip berlandaskan tauhid itu kita yakin dengan sepenuhnya
Allah akan berikan yang terbaik. Bahwa dalam detailnya kok manusia itu tetap harus bekerja, dia saling membantu, itu adalah persoalan teknis. Makanya di dalam takdir kalau saya paham begini Pak, ada 4 proses. Jadi tidak Allah menetapkan langsung. Proses yang pertama adalah bahwa ini kok ada 2 contohnya ya. Apa dikira saya itu orang yang butuh 2? Cukup butuh 1 loh Pak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo loh Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu enak sambil dengar sambil minum makan nggak apa-apa. Sampai mana tadi ya? Oh 4 proses. 1 ada qadar dulu Pak. Qadar itu adalah ukuran yang Allah buat. Ukuran Allah itu obah mamar. Ya. Ubet biliwat. Itu ukuran Allah. Orang kalau sakit harus berobat. Itu semua ukuran Allah. Semuanya ada ukuran yang namanya adalah qadar. Allah menciptakan manusia ini biqadarin, alam biqadarin atau sunatullah. Tetapi Allah lalu menyuruh ukuran itu manusia harus berusaha masuk di ukuran itu. Nggak boleh kita pasrah dengan ukuran, harus usaha. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus usaha. Yang ketiga disuruh doa. Nggak hanya usaha, karena Allah senang dengan hambanya yang minta. Ya usaha, ya minta, minta ya usaha. Jangan usaha tanpa minta, jangan minta tanpa usaha. Dua-duanya berjalan. Baru yang keempat, qadha. Qadha itu adalah ketetapan penentuan Allah. Sehingga Allah menentukan sesuai dengan kehendaknya, itu berdasar ukuran Allah, usaha manusia, doanya, lalu Allah baru memutuskan kira-kira pantes piye wong kaya ngene iki. Ya. Ukuran orang yang bekerja pasti dia akan dapat hasil. Itu ukuran. Yang namanya usaha hasil tidak mengkhianati usaha, gitu loh istilahnya. Itu bukan dalam qadar itu Pak. Itu adalah qadar itu. Qadar Allah menentukan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Apa yang kita usahakan itulah hasilnya. Itu qadar. Tapi Allah melihat usaha kita, doa kita, Allah akan memutuskan, usaha sudah begitu kok, hasilnya cuma segini ya, sudah maksimal. Nah itu kan menurutmu. Allah punya qadha, dan qadha Allah itu ketetapan yang terbaik, dan tidak mungkin Allah berlaku dolim. Wa mallahu bidzalimin lil abid. Allah tidak akan dolim pada hambanya. Bahkan di dalam hadis dikatakan, hadis qudsi ya, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Saya mengharamkan pada diriku kedoliman, sehingga Allah tidak akan berbuat dolim. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik, tapi kok hidupnya masih merasa sesak, sulit, jangan sampai kita mengatakan berarti Allah itu masih belum sayang kepada kita, atau Allah itu berbuat dolim kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak akan itu. Itu hanya cara Allah satu untuk menguji, dan Allah akan memberikan yang terbaik, akan manis pada akhirnya. Silakan dipelajari kitab Yusuf alaihissalam. Untuk sampai menjadi bendahara kerajaan yang hebat, Nabi Yusuf melewati apa itu? Cobaan yang bertubi-tubi. Dimasukkan, tidak disukai saudaranya, dimasukkan di sumur, diangkat, dijadikan budak, dijual di pasar, dibeli oleh
oleh tuan besar, mau dijadikan budak seks. Lalu dia mengatakan, saya lebih senang penjara daripada seperti itu. Masuk penjara bertahun-tahun tanpa proses peradilan. Sudah ada yang tahu, yang keluar penjara, tapi lupa memberitahu. Nambah meneh. Baru datang pada ujungnya adalah ketika raja bermimpi 8 sapi yang 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Hati-hati yang kurus itu ya. Berbahaya. Ternyata apa? Akhirnya menjadi sebuah akan indah pada akhirnya. Baru kita tahu nanti kalau terjadi sesuatu, Masya Allah perjalanan hidup itu sangat menyenangkan. Itu ya, hebat. Tauhid. Yang kedua landasannya Quran hadis. Yang ketiga menghidupkan istihad dan tasdid. Keempat mengembangkan wasatiyah, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Lah tema kita itu adalah mengembangkan wasatiyah. Tadi itu baru pendahuluan, perlu 2 jam lagi. Selesai paling jam berapa sekarang? Asar rampung. Oke ya, ini nggak usah ini dari ini. Wasatiyah itu dalam Quran ada 5. Apa sih wasatiyah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikian kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang tengah. Ya, wasatan itu tengah, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu bisa menjadi saksi bagi semuanya. Jadi Islam itu adalah umat yang tengahan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, tidak tahu ke bawah, tidak terlalu ke atas, yang tengah-tengah saja, gitu ya. Nah, mau ke kiri tidak, mau ke kanan tidak, itu tidak semua. Pokoknya tengah-tengah saja pokoknya ya. Loh, orang Jawa Timur itu harus dangdutan itu. Dangdut itu bagus, rumah irama tapi ya. Yang kedua, Allah mengatakan ini tentang orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah itu kafaratnya. Yang pertama itu memberi makan 10 orang miskin. It'amu asroti masakina, 10 orang miskin. Min ausati matut imun, dari yang tengah-tengah yang kamu berikan makan untuk keluargamu. Jadi bukan terlalu yang tinggi, tidak rendah. Misalnya kalau beras itu yang tengah-tengah ya harga yang tengah lah. Ya yang 4. Kalau yang paling rendah tertinggi 20.000 ya 15 lah gitu ya. Itu yang kita gunakan untuk berikan makan. Jangan terlalu rendah, kasihan. Tapi jangan terlalu tinggi, berat. Tengah-tengah saja. Jadi Islam memberikan titik tengah. Karena itu hidup itu enak. Qala ausatuhum alam akulakum laula tusabbihun. Qala, berkatalah ausatuhum. Ausatuhum adalah orang-orang yang pertengahan kebanyakan di antara manusia. Jadi kebanyakan orang itu kan tengah. Kemudian yang berikutnya hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholatmu, terutama sholat wusta, sholat yang tengah. Sholat yang tengah ini para ulama mengatakan adalah asar. Kenapa tengah? Karena yang awal itu subuh dan duhur, yang akhir itu maghrib dan isya. Karena sholat itu pagi dimulai dari subuh hari itu. Maka subuh itu nomor 1, nomor 2 adalah duhur. Yang tengah-tengah ini adalah asar. Maka kalau bapak itu termasuk anak yang tengah-tengah itu istimewa. Punya kakak 2, punya adik 2. Nah, abot tengah-tengah itu. Biasanya mumet itu. Kemudian yang terakhir wawasatna bi jam'ah. Ini surat Al-Adiyat dan menerjang ke tengah-tengah pasukan. Pasukan menerjang ke tengah-tengah musuh. Itu fawasatna. Jadi kata tengah, wasaton itu bukan berarti tengah. Jangan sampai kita kalau dalam hidup itu cari yang tengah, tidak terlalu sungguh-sungguh,
tidak terlalu malas. Yang enggak kalau itu hidup harus sungguh-sungguh. Oh yang sungguh-sungguh aja belum tentu berhasil kok. Anggang-anggang malah. Anggang-anggang itu enggak sungguh-sungguh ya. Enggak tahu sini apa bahasa Jawanya sih. Kalau Jawa Timur anggang-anggang Pak. Jadi sungguh-sungguh. Jadi termasuk munafik itu adalah tengah-tengah nggak boleh. Mudab dabina bainaha haulai wala haulai mudab dabina baina dzalik. Orang munafik itu iman juga tidak, kafir juga tidak. Karena hatinya dia itu kafir, kelihatannya iman. Jadi mudab dabina, bahasa Jawanya kedadaban. Mudab dabina itu kedadaban. Kedadaban itu nggak jelas. Iman tidak, kafir tidak, jadi nggak jelas. Jadi Islam bukan itu. Jadi tengah itu artinya tidak remeng-remeng ya, itu remeng-remeng. Nggak boleh remeng-remeng itu. Jadi kalau kita hidup itu nggak boleh remeng-remeng. Cari kerja kok remeng-remeng. Nanti kalau dimakan, jadinya perut kita itu remeng-remeng. Kalau kemudian berhubungan intim dengan istri, yang keluar itu remeng-remeng. Nanti kalau lahir anak, anaknya remeng-remeng. Jadi kan gak enak itu ya. Ya harus yang jelas. Jadi wasat itu maksudnya bukan itu. Makanya dikatakan wasat itu artinya adil, tengah, sesuatu yang paling adil pertengahannya. Dalam beragama itu tidak terlalu mencari yang sulit, tapi juga tidak memudahkan. Adil saja. Saya itu nggak mau untuk jamak dan qashar. Kenapa? Oh saya masih mampu, ngapain saya jamak qashar? Itu namanya mempersulit diri. Oh Islam memberikan keringanan. Kalau sudah batasnya waktunya boleh ambil saja, repot-repot amat. Tapi jangan kemudian semuanya asal jamak qashar. Sedikit jamak pokoknya. Nah itu yang bermasalah. Tengah-tengah saja ya. Jadi jangan anti sesuatu. Maka dalam arti pertama wusto itu artinya tengah. Tapi yang kedua ini wusto artinya adalah hal baru setengah 6 ini ya. Hal yang ada di antara dua ujung. Biasanya ada pertanyaan Pak ya? Nanti kalau ada diberi waktu 5 menit. Jadi arti pertama wasato itu hal yang ada di antara dua ujung sesuatu. Qobatu wastol habli berarti saya memegang tengah tali. Jalastu wastol dari saya duduk di tengah rumah. Itu wasto itu punya arti pertama, bahasa itu tengah. Yang kedua punya arti yang terbaik atau paling utama. Khiyarul umuri awsatuha, ini hadis Nabi. Sebaik-baik persoalan adalah awsatuha, yang tengah. Apa yang tengah itu? Sesuatu yang adil, yang seimbang. Maka kalau kita punya anak, berlaku pada anak-anak kita itu juga harus yang tengah. Apa? Yang terbaik, adil, seimbang. Tidak harus sama ya, memberi jajan anak yang besar dengan bayi ya beda ya, itu adil seimbangnya itu beda. Adil atau seimbang seperti wasto sayyi'a daluhu, tengahnya sesuatu itu yang paling adil, artinya yang paling baik. Sesuatu antara baik dan buruk itu juga tengah, antara baik dan buruk. Bahkan dalam surat Al-Furqan tentang kita bersedekah itu dikatakan ya, ibadur rahman itu alladzi anfaqu min anwalihim, lupa saya, lam yafturu walam yusrifu ya, tidak terlalu medit tapi tidak terlalu boros. Wa kana baina dzalika qawama, tapi di tengah antara itu. Jangan karena kita merasa ini langsung mau diinfakkan semua ya, hartanya mau dinafkahkan semua ke orang lain. Nah dia punya istri, punya anak. Kan ada sahabat, ya Rasul saya mau berinfak seluruh harta saya. Kamu punya istri? Punya anak? Punya.
nggak boleh. Ya sudah separuh, nggak boleh. Ya sudah lebih sepertiga, ya sudah sepertiga itu sudah paling banyak. Karena dia punya anak, punya istri. Nah kalau sendirian lontang lantung nggak apa-apa, karep-karep. Ya. Nah istri dan anaknya itu kan perlu juga harta untuk waris. Jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan terlunta-lunta, ya susah. Makanya model dulu Ustadz nasional yang menyuruh semua hartanya diwakafkan, ya, itu gak sesuai itu ya. Tapi sedang in waktu itu ya. Jadi tengah-tengah kita perlu pertimbangan keadilan. Itulah maksud adil, pilihan paling baik, paling utama dan antara berlebihan dan kurang. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang. Ya pantas, pantas. Pantas itu enak ya, Jawa itu pantas pokoknya. Pantas ya segini, pantas. Nah, gitu ya. Kepantasan. Dan pantasan itu seringkali juga berkaitan dengan uruf masyarakat. Karena itu maka secara kolektif semua dalil mengatakan bahwa wasatiyah itu adil, pilihan paling baik, paling utama. Yang kedua pertengahan, rata-rata di antara dua hal, seimbang, 4 perhitungan dan kehormatan. Jadi ada perhitungan. Kalau kita berbuat adil itu kira-kira segini itu gimana, segini gimana, harus dihitung. Nah, sekarang kita masuk bagaimana menurut ulama. Satu Qardawi, wasat atau namanya wasatiyah itu atau moderasi moderat itu adalah tawazun, seimbang. Iktidal itu juga seimbang. Ta'adul, berbuat adil, istiqomah terus menerus. Pak Din mengatakan, Pak Din Samsuddin apa ini? Ini tipe ya, bukan Samsuddin ini ya. Samsuddin. Satu, al-iktidal, adil tidak memihak siapapun. Maksudnya itu dalam kondisi netral. Tetapi kalau dalam hal kebenaran kita harus berpihak. Orang yang tidak berpihak itu munafik. Kita harus berpihak. Ada sebuah kisah riwayat yang saya nggak tahu lemah atau tidak. Ketika apa yang nempel di tembok itu cicak itu nyebuli api ya Ibrahim itu, maka semut itu mengambil air untuk mematikan api itu. Lalu cicak bertanya, apa kamu lakukan itu? Semut sekecil itu bawa air itu bisa untuk memadamkan api Ibrahim. Ya semut sekecil itu bawa air dapat berapa itu? Ya kan nggak mungkin. Maka semut mengatakan, saya tahu bahwa dengan membawa air api kayaknya nggak akan terpadamkan. Tapi minimal Allah tahu di mana saya berpihak. Ya, berpihak yang penting. Bahwa silakan pada Allah yang nanti akan memutuskan semuanya. Tapi hidup kita harus berpihak. Maka di Muhammadiyah itu sudah berpihak yang benar ini. Ya Allah Tuhan Rabbiku. Sampai saya di Momir aja orang non muslim aja nyanyiannya itu. Dengan khusus sekali kita lihat itu luar biasa ya. Yang kedua tawazun seimbang. Ketiga tasamuh toleran, saling menghargai dan menghormati. Asyura membicarakan semua masalah dengan musyawarah, dengan selintat-selintut ya. Keluarga yang laki-laki selintat, perempuannya selintut. Nggak ketemu akhirnya, anaknya selontok akhirnya. Itu keluarga nggak ketemu, apapun dibicarakan dalam keluarga. Saya ingat dulu waktu dapat gaji dari kampus, saya tanya istri saya ikutlah. Wah nggak punya apa-apa, punya mobil. Gimana mobil ini? Atau pinjam BMT? Nggak mau saya, haji dengan pinjam nggak mau. Mendingan mobilnya dijual. Oke, sebelumnya harus dikumpulkan anaknya. Anaknya masih SD sama TK. Tapi tak kumpulkan. Ini mau karena dia kan yang paling senang mobil ya. Dikumpulkan, diajak ngomong. Lah terus kalau kita kemana-mana gampang nanti. Kamu bisa milih banyak. Dulu belum Grab dulu ya. Banyak apa
pokoknya pinjem-pinjem dibayar tapi ya, sehingga seneng kita pulang. Pakai malah lebih bagus, bisa pinjam terserah, bisa milih. Jadi diajak bicara musyawarah sekecil apapun, ternyata mereka sudah bisa merespon dan dia paham. Jangan sampai anak kita itu dianggap kecil, biarkan aja, manut aja bapaknya, nggak bisa. Dia harus kita ajak musyawarah, termasuk dalam lembaga yang kita pimpin. Itu namanya adalah wasat. Al-Islah selalu melakukan perbaikan demi perbaikan, terbuka, pelopor dan pengambil inisiatif, muwatonah mengakui kewarganegaraan. Muhammadiyah, kalau NU, Mas Dariri mengatakan bahwa penyebaran Islam melalui ideologi non kekerasan, nggak boleh keras, mengadopsi cara hidup modern, penggunaan cara berpikir rasional, memahami Islam dengan pendekatan kontekstual, penggunaan ijtihad dalam mencari solusi. Kayak ma'ruf amin, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif, daya lokal. Nah sekarang kita Muhammadiyah itu ada 7. Ini terakhir nih. Apa? Yang namanya Satiyah itu 1, tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan, luas dalam sikap pergaulan. Top pokoknya. Rumusannya itu top ini. Kita pendirian harus tegas. Orang kok doyang. Orang sandoyong, pendiriannya tegas. Kepada Allah itu tegas. Doyong kiri, doyong kanan, dorong kiri. Hidup begitu. Kalau sedang dalam kebenaran tegas, tetapi wawasannya harus luas. Jangan sempit. Orang yang sempit wawasan, tegasnya itu dia akan salah. Karena dia tidak punya pertimbangan. Tegas tapi punya pertimbangan. Tapi dengan orang lain kemanusiaan harus luwes. Luas dan luwes. Tegas, luas. Enak sekali itu. Paling terakhir kremes. Setelah pulang nanti nasi kremes kalau itu ya. Kedua, menghargai perbedaan pandangan atau pendapat. Itu dimanapun mas sekalian. Jangankan dengan orang beda organisasi. Dalam satu organisasi aja kita berbeda, harus menghargai. Satu keluarga bapak ibu tidak harus sama, bisa berbeda pandangan, saling menghargai. Anak-anaknya juga sama. Yang ketiga, menolak pengkafiran terhadap sama muslim. Gak usah kita mengkafirkan. Diri kita belum tentu yang terbaik kok. Sudah mengkafirkan orang lain. Yang penting kita jadikan diri kita terbaik sesuai dengan yang kita pahami. Lalu kita menjadi contoh orang lain. Kita ajak dengan kebaikan. Gak mau, serahkan pada Allah. Gak usah kita menganggap orang lain saat kafir. Keempat, memajukan dan menggembirakan masyarakat. Di dalam bergaul itu jangan membuat pernyataan-pernyataan yang menyulitkan dan mengancam. Tapi menggembirakan. Dakwah Muhammadiyah itu ada menggembirakan. Itu. Yang kelima, memahami realitas dan prioritas. Oh ini realitasnya begini. Oh ini prioritas. Ya. Jam di sana udah benar ya itu ya Pak? Jamnya. Oh iya, seharusnya jam 8.45. Tapi saya tadi mulai jam 7.15 tadi. Disunat oleh tadarus soalnya. Tapi nggak apa-apa. Ya itu masuk bagian pengajian. Jadi pengajiannya kita itu efektifnya bukan 1 jam. 45 itu kalau sampai ini 8. Kalau sampai 8 kurang 15 berarti 30 menit. Wah, kurang waktunya ya. Menolak pengkafiran, memajukan dan menggembirakan. Sudah 6, menghindari fanatisme berlebihan. Sehingga di Muhammadiyah pun nggak boleh fanatik. Yang kita majukan apa toh? Yang kita bela apa sekalian? Yang kita majukan, yang kita bela bukan Muhammadiyah. Bukan. Yang kita bela, kita majukan adalah Islam. Ya, Islam, Allah, Nabi, bukan Muhammadiyah. Gak boleh kita membela Muhammadiyah kalau hanya Muhammadiyah saja. Boleh membela Muhammadiyah Aisyah dalam rangka membela Islam.
Kita harus bangun Muhammadiyah untuk membangun Islam. Jadi itu bukan titik loh, itu koma. Muhammadiyah itu hanya sarana. Ibarat mana ini? Nah ini Islam itu bismillahirrahmanirrahim. Yang saya minum ini Islam. Tapi Muhammadiyah itu ini loh. Casingnya ini loh. Penting nggak ini? Oh penting. Kalau nggak ada casing, minum di mana kita? Tapi kalau kan nggak pernah orang minum casing loh. Harus jelas ini. Yang kita bela, yang kita minum inilah Islam. Tapi kita perlu casing namanya Muhammadiyah. Jadi kalau kita membela Muhammadiyah harus dalam rangka membela Islam. Dan Muhammadiyah datang itu untuk apa? Mewujudkan masyarakat Islam, bukan untuk mewujudkan masyarakat Muhammadiyah, bukan. Itu harus masuk dan jelas agar kita nggak salah orientasi, disorientasi. Itu mati jahiliyah. Harus jelas kita Islam. Yang terakhir memudahkan, makanya menghindari dia memudahkan pelaksanaan ajaran Islam. Kalau ada yang mudah itu boleh. Kata Al-Qardawi, kalau ini kok ada sulit, ada mudah, ambil yang mudah itu boleh. Kenapa ambil yang sulit? Ya, nggak apa-apa yang mudah. Kalau sakit kok puasa tidak boleh, tidak apa-apa, batalkan, batal saja nggak apa-apa. Asalkan memang sudah tidak lagi kuat. Sampai gimana ini saya ya batal saja, saya nggak mau batal ya. Sudah begitu sekarat kok ya. Cari yang mudah harus batal. Tapi kalau masih kuat, antasumu khairul lakum. Silahkan puasa. Jadi enak hidup ini, berislam itu tidak berat. Saya kira cukup itu pas jam 8. Kalau tidak ada pertanyaan langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dereng tangan nonton pitangan nonton sik ngacung iki. Spesial setengah. Monggo Bu 5 menit aja. Ya. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ini saya pernah dengar, jadi ada pendapat yang menyatakan bahkan itu boleh juga bisa juga dibilang usaha yang nggak usah terlalu maksimal, tetapi ketaatan kepada Allah itu yang harus kita maksimalkan, dan itu insya Allah akan istilahnya mendongkrak gitu apa yang kita usahakan. Betul kan pendapat seperti itu? Ya. Terima kasih. Kata maksimal itu juga relatif. Ya. Usaha maksimal itu artinya usaha pada batas yang maksimal. Itu boleh dalam arti tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah. Kalau saya memahami kata-kata itu adalah usaha maksimal dengan cara apapun sehingga sampai menghalalkan segala cara atau ketaatan pada Allah berkurang. Nah itu yang masalah. Misalnya gini, kita bekerja jam 7 sampai jam 11 itu wajib. Lalu jam 11 tidur kailulah, itu sunnah Nabi sampai duhur. Bapak Ibu tidur nggak kalau siang? Nggak sempat. Tidur itu kailulah itu bagi yang pensiun bisa itu. Malah bersurit. Nah, kalau setelah duhur bekerja lagi, ternyata tidur setengah atau 1 jam dalam penelitian di Cina, dan sekarang itu menjadi budaya di sana sekolah. Ya, kenapa tidur setengah sampai 1 jam itu bisa menambah tidur yang kurang di malam hari yang kita gunakan untuk sholat malam, sekaligus pada duhur memberikan fresh untuk bekerja berikutnya. Gitu. Nah, jadi kalau tidur siang bukan berarti nggak maksimal loh itu ya. Tetap kerja maksimal itu, tapi ikut aturan Allah. Lalu datang ke masjid. Jadi kalau saya itu berdasarkan pada Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu harus sungguh-sungguh semaksimal mungkin yang bisa, tapi nggak boleh melanggar ketaatan kepada Allah. Ditambah lagi surat Al-Isra ayat cari sendiri. Di situ dikatakan bahwa
lupa saya. Ya'malu ala syakilati, kullu ya'malu ala syakilati. Semua orang itu akan bekerja ya, berdasarkan syakilati itu kemampuan habitnya, syakilati. Farof hukum a'lamu, dan Allah memberitahu apakah dia akan diberi sekian Allah yang akan tahu. Yang salah adalah ketika kita bekerja untuk dunia meninggalkan akhirat, itu salah. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah dunia tidak dapat, akhiratnya hilang. Jadi tetap kalau saya sesuai dengan yang kita bisa maksimal dengan cara tidak meninggalkan taat kepada Allah. Asal ya berhenti untuk sholat. Itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.